Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika sebagai moderator pada debat kali ini yang berjudul Bom di SMA 72 di Jakarta Utara. Pada perdebatan kali ini saya akan membacakan isunya terlebih dahulu, yaitu pada 7 November 2025 terjadi ledakan di SMA 72 Jakarta yang berada di Kompleks TNI Al Kelapa Gading. Ledakan tersebut terdengar 2 kali saat sholat Jumat berlangsung di masjid sekolah, sehingga menimbulkan kepanikan di antara siswa dan guru. Aparat TNI Al yang berdekatan langsung melakukan evakuasi dan pengamanan. Menurut laporan resmi dari Antara News, insiden ini menyebabkan 54 orang terluka dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Polisi menemukan ledakan berasal dari bom rakitan dan beberapa barang bukti tambahan seperti benda mirip airsoft gun juga diamankan. Tim Gegana serta penyelidik Polda Metro Jaya melakukan olah TKP serta Densus 88 turun untuk menyelidiki kemungkinan adanya unsur lain. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan dugaan bahwa pelaku merupakan siswa yang menjadi korban bullying berdasarkan ketenangan sejumlah solusi dan pernyataan Kabid Humas Polda Metro bahwa motif perundungan serta tekanan psikologis siswa dan bagaimana institusi pendidikan merespon laporan kekerasan maupun masalah mental siswa agar tidak berkembang menjadi tindakan yang berbahaya. Oke, pada perdebatan kali ini saya izinkan untuk pembicara pertama dari tim kontra untuk menyampaikan tim pro untuk menyampaikan argumentasinya dimulai saat tim pro memulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin kepada moderator dan hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho sebagai pembicara satu perwakilan dari tim pro akan membahas debat kali ini, yaitu bom di SMAN 72 Jakarta. Di sini kami tidak membenarkan dengan adanya membawa senjata terlarang atau pengeboman di sekolah, melainkan kami akan membahas tentang akar dari masalah ini. Kami dari tim pro berpendapat bahwa tindakan pelaku ini harus dilihat dari latar belakangnya sebagai korban bullying yang tidak ditangani dengan baik oleh pihak sekolah. Data dari KPAI menunjukkan kalau tindakan bullying masih sering terjadi di Indonesia. Dan pada tahun 2024 sudah tercatat lebih dari 2.500 kasus kekerasan kepada anak di Indonesia, dan bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak. Data dari UNESCO juga mencatat bahwa lebih dari 41% siswa di Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan, dan mereka tidak berani dan banyak dari mereka yang tidak berani untuk menceritakannya ke orang lain atau mengadukannya ke guru karena takut dibalas oleh si pembuli atau tidak dipercayai. Dalam konteks kasus SMAN 72 Jakarta, dugaan bahwa pelaku mengalami tindakan perundungan sehingga dia memiliki tekanan yang berat dan tidak adanya tempat untuk bercerita membuat pandangan jika sebenarnya pelaku hanya membutuhkan bantuan psikologis, bukan hukuman yang berat. Pandangan ini juga diperkuat dengan laporan dari suara.com yang melaporkan bahwa ada beberapa saksi yang merupakan teman dari si pelaku ini. Mereka mengatakan kalau pelaku ini sering terkena tindakan perundungan oleh teman-temannya dan dia jadi sering menyendiri. Bahkan pelaku sempat berbicara bahwa dia ingin balas dendam dan mengakhiri hidupnya. Kami juga berpendapat bahwa seharusnya sistem sekolah memiliki mekanisme yang aman dan responsif agar saat ada siswa yang mengalami perundungan atau
atau tekanan yang sangat berat, mereka bisa mengadukannya dengan aman dan tanpa rasa takut. Karena itu, tindakan pelaku dianggap sebagai bentuk pelampiasan diri atas tekanan yang dibiarkan menumpuk gitu. Tapi kami juga tidak membenarkan adanya pembawaan senjata terlarang dan ngerakit bom. Tapi akar masalah yang paling besar dalam kasus ini adalah lemahnya penanganan bullying di sekolah. Terima kasih, itu saja. Baik. Terima kasih waktunya yang Anda berikan argumentasi yaitu berisi 2 menit 42 detik. Selanjutnya saya akan berpindah kepada tim kontra yang saya akan berikan waktu sekitar 2 menit ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Alhain Raziza dari pembicara 1 tim kontra. Di sini saya akan membahas saya menolak kebijakan PJJ dikarenakan yang saya baca-baca di berita, sehabis kejadian insiden bom SMA 72 Jakarta, sekolah diajukan PJJ. Dikarenakan menurut kami adanya PJJ yang ada yang dibully tidak memiliki ruang untuk cerita kepada guru. Yang seharusnya sekolah buat jadi tempat ternyaman buat siswa-siswi SMA 72 Jakarta, tapi sebaliknya malah jadi tempat ancaman. Saya tidak membenarkan tindakan pembuli yang dibully, tetapi saya menindakkeraskan. Seharusnya tidak ada yang boleh menyalahkan dua pihak. Guru harusnya bisa jadi tempat cerita buat anak-anak SMA 72 Jakarta. Jadi tempat cerita, tempat ngaduan. Tetapi sebaliknya, guru-guru malah menaati aturan sangat tidak bijak, yaitu dengan adanya PJJ. Dengan adanya PJJ tidak ada ruang buat siswa-siswi SMA 72 untuk cerita. Dengan korban bullying yang dengan kejadian seperti ini, bullying sangat prihatin di SMA 72. Tidak ada tindakan yang diberi ruang kepada pembullying. Terima kasih. Baik. Argumen yang Anda berikan sekitar 7 detik. Terima kasih untuk pembicara pertama dari tim kontra. Selanjutnya saya akan membuka pembicara kedua pada tim kontra. Silakan. Waktunya ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari tim kontra sebagai pembicara 2. Pembicara 2 dan 3, saya ingin memberikan beberapa fakta serta bukti-bukti yang ada mengenai kasus pengeboman di SMA 72 Jakarta ini. Dari kasus ini, banyak siswa dan guru yang mengalami cedera-cedera, luka-luka. Lalu ada beberapa bukti lain seperti ada catatan kecenderungan yang ekstrim, catatan yang mengarah ke sifat teroris pengeboman. Apalagi? Lalu dari kasus ini saya menegaskan bahwa bullying harus dihapus dan harus dikarenakan bullying membawa tidak baik untuk
kesehatan mental. Dan juga dengan bullying siswa bisa mengalami mental down. Baik, waktu yang saya berikan sudah habis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena debat dari dua tim kontra dan juga tim pro sudah selesai. Selanjutnya saya akan membuka komentar terkait dari tema yang hari ini kita debatkan, yaitu adalah SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Saya akan serahkan kepada hadirin untuk memberikan komentar, satu perempuan dan satu laki-laki. Ada yang mau komentar? Silakan tunjuk tangan, Vano. Silakan, Vano. Vano. Anin. Siapa? Cepetan. Karena tidak ada yang mau, berarti saya akan menunjukkan salah satu siswa, yaitu cowok. Jangan bangun aja, bangun aja. Bangun, cuma tanggapan. Evan, cuma tanggapan dong, Van. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Arfan dari kelompok 12. Saya ingin menanggapi dari kelompok pro dan kontra. Dari kedua belah pihak ini bicaranya lumayan bagus, tapi mungkin ada yang terbatas-batas, kayak kurang paham lah sama materinya. Kalau saya sih lebih setuju sama Rido, tim pro. Ya, maksudnya gimana ya? Maksudnya lebih, aduh. Ya gitulah, sebenarnya saya lebih setuju sama tim pro. Terima kasih atas komentarnya. Lalu selanjutnya untuk perempuan, apakah ada yang ingin dikomentari? Silakan. Apakah saya harus memilih lagi? Iya. Baik, saya akan memilih ya. Mohon maaf yang dipilih. Silakan, Ananda Aisyah. Silakan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nurul Arsi dari kelompok 10 ingin mewakilkan dan memberi tanggapan pada kelompok 5 dan 6 ya? Pada kelompok 5 dan 6. Menurut saya debatnya sudah lumayan bagus, tapi masih ada sedikit yang terbata-bata dan juga mungkin belum terlalu mendalami materi. Dan juga menurut saya kelompoknya Mana ya lagi ya? Bingung gua. kalau saya sendiri lebih memilih pihak yang pro daripada yang pihak kontra. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sidang pagi hari ini sudah selesai. Selanjutnya saya akan membuka penutup yang akan disampaikan oleh
Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya dari para hadirin. Eh, Mungkin saat saya menyampaikan argumen tadi banyak salah kata dan kekeliruan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.